Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama pada mapel ekonomi meskipun dari rumah. Teriring doa, semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat. Pagi ini kita akan bersama-sama membahas soal penilaian harian 1 pada LKS halaman 19 sampai 22 untuk soal A dan B. Silakan dipersiapkan perlengkapan belajar kalian berupa LKS, buku paket ekonomi, buku tulis, dan alat tulis, serta perlengkapan lain yang mendukung. Buka LKS kalian halaman 19. Perhatikan dan catat hal-hal yang penting. Kita mulai pembahasan soal. Soal nomor 1. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Merupakan pengertian ilmu ekonomi menurut, jawaban bisa kalian lihat pembahasannya di halaman 6 untuk poin 1C. Ini merupakan pengertian ilmu ekonomi menurut jawabannya adalah B. Ini jawabannya adalah B, yaitu oleh Paul A. Samuelson. Lanjut di soal yang kedua. Berikut pernyataan tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 pernyataan. Perbedaan yang paling tepat di antara ekonomi makro dan ekonomi mikro ditunjukkan pada nomor. Baik. Pembahasan untuk soal nomor 2 ada di halaman 6 untuk poin 2B. Silakan kalian nanti melihat di halaman 6 mengenai pembahasan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Di sana dijelaskan bahwa ekonomi makro yang pertama mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan pada ekonomi mikro itu lebih kecil pembahasannya, mempelajari perilaku individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Pada ekonomi makro, membahas pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan pada ekonomi mikro, membahas pengalokasian pendapatan rumah tangga, penggunaan sumber daya perusahaan, penentuan harga jual, dan lain-lain. Pada ekonomi mikro, pembahasannya secara luas keseluruhan, tetapi pada ekonomi mikro adalah dalam lingkup kecil. Maka jawaban yang benar adalah C. Di mana 2, 3, dan 4 kita lihat pada pernyataan yang ada. Nomor 1, ekonomi makro membahas tentang pedagang dalam skala kecil. Berarti ini salah karena ada skala kecil. Ini salah. Kemudian yang kedua, ekonomi mikro membahas tentang kegiatan produksi. Ya. Karena dalam skala kecil. Kemudian ekonomi yang ketiga, ekonomi mikro membahas tentang biaya produksi perusahaan, sedangkan ekonomi makro membahas tentang masalah ketimbangan neraca pembayaran. Benar. Kemudian yang keempat, ekonomi mikro mempelajari tentang perilaku produsen dan konsumen, sedangkan ekonomi makro membahas tentang pendapatan nasional. Benar pernyataan ini. Yang kelima, ekonomi mikro membahas tentang pemerataan pendapatan, sedangkan ekonomi makro membahas tentang kebijakan pemerintah.
Pemerataan pendapatan ini merupakan pembahasan yang lebih luas, yaitu tetap pada ekonomi makro. Maka yang nomor 5 juga salah. Jawaban benar adalah C, 2, 3, dan 4. Nomor 3. Bu Santi seorang akuntan perbankan. Sesuai dengan bidangnya, ia bekerja di bank pada bagian staf administrasi. Penerapan ilmu ekonomi berdasarkan pernyataan tersebut adalah pembahasannya ada di halaman 6 pada poin 2C. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah ekonomi terapan. Pembahasannya, ekonomi terapan menganalisis teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan dan pedoman atau standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh adalah ekonomi perbankan, ekonomi moneter, dan ekonomi perusahaan. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah nomor 4. Perhatikan matriks berikut. Baik, yang ditanyakan, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan ditunjukkan pada nomor. Pembahasan di LKS halaman 8 dan 9 pada poin 1B. Di sana dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ada 4. Yang pertama lingkungan, kemudian agama, adat istiadat, dan peradaban. Kita lihat pada matriks yang ditampilkan di nomor 4. Faktor yang mempengaruhi pertama adalah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah agama. Agama di sini tidak ada. Selanjutnya adat istiadat. Kita cari adat istiadat, ada di C2. Dan selanjutnya adalah peradaban. Peradaban. Berarti ada di B3. Jawabnya adalah A1, B3, dan C2. Jawabannya adalah B. Lanjut pada soal nomor 5. Pak Samsul adalah seorang pengusaha furnitur yang berasal dari kayu jati. Permintaan barang semakin lama semakin meningkat karena kualitas furnitur yang terjamin dari produk yang diproduksi oleh Pak Samsul. Dalam beberapa tahun terakhir, persediaan kayu jati semakin berkurang akibat berkurangnya lahan dari pemasok penghasil kayu jati. Berdasarkan ilustrasi tersebut, langkah yang dapat dilakukan oleh Pak Samsul untuk memecahkan masalah ekonomi. Nah, ini Pak Samsul mengalami permasalahan ekonomi. Pembahasannya bisa kalian lihat di halaman 10 untuk poin 3A. Bahwa masalah yang dihadapi Pak Samsul saat ini adalah mengenai kelangkaan. Kelangkaan apa? Yaitu kelangkaan bahan baku furniture yang berupa kayu jati. Kita lihat dulu pembahasan mengenai kelangkaan. Apakah itu kelangkaan? Kelangkaan sumber ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya, perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, rendahnya kemampuan produksi, lambatnya perkembangan teknologi, dan terjadinya bencana alam. Masalah yang dihadapi oleh Pak Samsul berupa kelangkaan bahan kayu jati ini dari faktor keterbatasan sumber daya. Maka, cara yang tepat untuk memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi Pak Samsul adalah C, yaitu berkreasi, mengolah dan menggunakan kayu jenis lain untuk membuat furnitur dengan meningkatkan kualitas produksi. Jadi mengganti kayu jati itu dengan bahan yang lain. Ini pemecahan yang paling tepat. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan alat-alat pemenuhan kebutuhan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Barang komplementer. Ya, komplementer ditunjukkan pada nomor. Nah, ini ada di LKS halaman 10 untuk poin 2C, pembahasan mengenai barang komplementer.
Di sana dijelaskan bahwa alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain terdiri dari yang pertama disebut barang substitusi. Yang kedua adalah barang komplementer, di mana barang substitusi adalah barang yang dipakai untuk menggantikan fungsi barang lain, sedangkan barang komplementer adalah barang yang bersifat sebagai pelengkap bagi kegunaan barang lain. Berarti di sini yang ditanyakan barang komplementer itu adalah sebagai pelengkap. Kita lihat pernyataan yang pertama. Kopi dan gula. Baik. Ini merupakan barang komplementer. Selanjutnya adalah motor dan ban. Juga barang komplementer. Selanjutnya kemeja dan dasi, juga barang komplementer karena saling melengkapi. Beras dan ketela, nah ini saling menggantikan. Yang 4 adalah saling menggantikan, maka ini adalah barang substitusi. Telur dan ikan juga barang substitusi karena saling menggantikan. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah A. 1, 2, dan 3 untuk barang komplementer. Kita lanjut nomor 7. Keluarga Pak Hendra memenuhi beberapa kebutuhan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika ditinjau dari sifatnya yang termasuk kebutuhan jasmani, ditunjukkan pada nomor, ada pembahasan di LKS halaman 9. Bisa kalian buka nanti halaman 9 untuk poin C4. Kebutuhan berdasarkan sifatnya itu ada 2. Yang pertama disebut kebutuhan jasmani dan yang kedua disebut kebutuhan rohani. Di mana kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh atau fisik manusia. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau hati seseorang. Kita lihat pernyataannya, kita cari yang merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau kebutuhan jasmani. Baik, yang pertama, membeli makanan pada saat lapar. Ya, ini untuk kebutuhan jasmani. Selanjutnya, membeli satu set kaset musik keroncong kesukaannya. Kesukaan berarti ini adalah kebutuhan rohani. Kemudian, makan gudeg Yogya, kesukaan keluarganya. Makan untuk kebutuhan jasmani. Nomor 4, pergi rekreasi ke pemandian air panas. Ya, ini kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani. Selanjutnya, menggunakan payung atau jas hujan agar tidak kehujanan. Ini untuk kebutuhan jasmani. Maka, untuk nomor 7 dengan jawaban 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah B. Nomor 8. Pernyataan yang tepat mengenai kebutuhan adalah, ini ada di pembahasan LKS halaman 9C. Maka, untuk nomor 8, jawaban yang tepat adalah A, yaitu jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi, kelangsungan hidup akan terganggu. Coba kita lihat poin B, kesalahan terletak di mana? Untuk poin B, kebutuhan manusia terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan, pemenuhan kebutuhan tidak terbatas. Ini terbalik. Kebutuhanlah yang tidak terbatas, tapi alat pemenuhan kebutuhan itu yang terbatas. Ini salah.
Kemudian yang C, berdasarkan subjeknya, kebutuhan terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apakah benar menurut subjeknya? Kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan itu terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kalau kebutuhan jasmani dan rohani itu adalah kebutuhan menurut sifatnya, maka ini juga salah. Yang D, kebutuhan tersier harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan primer dan sekunder. Ini salah karena kebutuhan menurut intensitasnya itu yang harus terpenuhi pertama kali adalah kebutuhan primer, baru kebutuhan sekunder, dan selanjutnya yang ketiga yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Maka pernyataan D juga salah. Kemudian E, handphone merupakan salah satu kebutuhan primer, sehingga setiap orang harus memenuhinya. Handphone merupakan kebutuhan primer saat ini bagi siswa, guru, dan para pekerja. Kenapa? Karena seorang guru dan pekerja harus bekerja dari rumah, sedangkan anak-anak atau siswa mereka belajar dari rumah, maka merupakan kebutuhan primer. Tetapi bagi sebagian orang, di sini ada pernyataan untuk setiap orang. Inilah yang mengakibatkan bahwa pernyataan E ini salah. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah A. Lanjut nomor 9. Jamal adalah seorang tenaga kerja yang berpeluang menjadi penjaga toko dengan gaji Rp1.500.000, menjadi sales alat-alat elektronik dengan gaji Rp1.450.000, dan menjadi karyawan swasta di pabrik tekstil dengan gaji 2 juta. Apabila Jamal memilih untuk menjadi wira swasta, biaya peluang yang timbul adalah peluang bagi Jamal di nomor 9 ini pada soal ini adalah yang pertama sebagai penjaga toko, yang kedua adalah sales alat-alat elektronik, dan yang ketiga adalah sebagai karyawan swasta. Tetapi pilihan Jamal adalah menjadi wira swasta, berarti ini tidak ada di ketiganya. Tiga peluang ini tidak dipilih oleh Jamal. Pembahasan soal nomor 9 ada di LKS halaman 11 pada poin A. Di sana dijelaskan bahwa biaya peluang adalah pengorbanan yang dilakukan seseorang karena mengambil sebuah pilihan. Biaya peluang merupakan pengorbanan terbesar. Ada kata pengorbanan terbesar atau pendapatan tertinggi dari sebuah pilihan yang tidak diambil. Dari soal di atas, peluang memperoleh pendapatan ini ada 3, yaitu sebagai penjaga toko, sales alat-alat elektronik, serta karyawan swasta. Yang dipilih Jamal adalah sebagai wira swasta, berarti tidak ada di ketiganya. Maka dia tidak memilih ketiganya. Biaya peluang adalah pendapatan terbesar yang dikorbankan, pendapatan terbesar dari ketiga peluang tadi, yaitu ada di karyawan swasta. Di sini ini adalah pendapatan terbesar. Maka inilah yang disebut biaya peluang. Maka nomor 9 dengan jawaban D, bahwa biaya peluang yang timbul adalah menjadi karyawan swasta di pabrik tekstil dengan gaji 2 juta rupiah. Selanjutnya nomor 10, perhatikan tabel berikut. Ada titik A, B, C, D, dan E. Kemudian tenaga kerja dan barang X tenaga kerja untuk memproduksi barang X. Serta pada kolom berikutnya adalah tenaga kerja untuk memproduksi barang Y. Berdasarkan tabel tersebut, titik C menunjukkan, baik titik C, fokus kita pada titik C. Pada soal ini dibahas di halaman 11 pada poin B. Di sana dijelaskan bahwa biaya peluang pada tenaga kerja merupakan nilai dan kesempatan kerja untuk memproduksi suatu barang yang harus dikorbankan sebagai akibat memilih kesempatan untuk memproduksi barang lain. Baik, kita lihat pada pernyataan A.
Efisiensi tenaga kerja karena keseluruhan tenaga kerja dialokasikan pada produksi barang Y. Keseluruhan tenaga kerja dialokasikan untuk barang Y. Berarti tenaga kerja A pada titik A semuanya akan digunakan untuk memproduksi barang Y. Baik, pernyataan A ada di titik A. Kalian perhatikan di sini bahwa tenaga kerjanya adalah 0, sedangkan untuk tenaga kerja memproduksi barang Y adalah 4. Maka semuanya difokuskan untuk barang Y. Selanjutnya yang B. Jumlah tenaga kerja 3 orang memproduksi barang X dan 1 orang tenaga kerja memproduksi barang Y. 1 orang tenaga kerja, 3 orang tenaga kerja untuk X dan 1 orang tenaga kerja untuk Y. Ini ada di titik D. Baik. Pernyataan B itu merupakan titik D. Sedangkan C, pernyataan C, efisiensi tenaga kerja karena keseluruhan tenaga kerja dialokasikan pada produksi barang X. Baik, keseluruhan tenaga kerja dialokasikan untuk barang X. Nah ini ada di titik E. Di sini terlihat bahwa tenaga kerja untuk barang Y adalah 0, tidak ada. Maka semuanya dialokasikan untuk memproduksi barang X sejumlah 4. Pernyataan C ini dinyatakan dengan titik E. Selanjutnya yang D. Jumlah tenaga kerja 1 orang memproduksi barang X dan 3 orang tenaga kerja memproduksi barang Y. Pernyataan ini ada di titik B. 1 orang X dan 3 orang untuk Y. Maka pernyataan D ini adalah titik B. Pernyataan E, untuk memproduksi barang X dan Y masing-masing memerlukan 2 orang tenaga kerja. Nah, inilah titik C. Maka pernyataan E ini dinyatakan dengan titik C. Jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah E. Selanjutnya nomor 11. Tindakan ekonomi yang dilakukan oleh konsumen sebagai berikut. Tindakan ekonomi rasional ditunjukkan pada nomor. Pembahasannya ada di LKS halaman 14 untuk poin 1A. Tindakan ekonomi dibedakan menjadi yang pertama tindakan ekonomi rasional dan yang kedua adalah irasional. Kalau rasional adalah tindakan ekonomi yang dilakukan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan didasarkan pada sikap rasional dan pilihan yang menguntungkan. Sedangkan pada tindakan ekonomi rasional di sini hanya untuk memenuhi kebutuhan dengan didasarkan sikap yang tidak rasional. Kita lihat pilihan untuk nomor 11. Di sini jawabannya adalah E, yaitu 3, 4, dan 5. Kita lihat 3. Bu Santi memilih belanja di pasar tradisional daripada swalayan karena harganya lebih murah. Berarti di sini ada pilihan karena lebih murah. Kemudian yang keempat, Sandra lebih memilih membeli laptop untuk kegiatan daring daripada ponsel baru. Oke. Di sini mestinya Sandra sudah memiliki ponsel, tetapi dia akan membeli laptop untuk melengkapi kegiatan belajarnya. Selanjutnya, yang kelima adalah, oleh karena keadaan menurun, Bu Dewi menggantikan lauk daging dengan telur agar lebih hemat. Berarti di sini bertindak secara rasional. Jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah E. Selanjutnya nomor 12. Salah satu contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Baik, ini dibahas di halaman 15 pada poin 2A. Bahwa di sana jelaskan prinsip ekonomi diterapkan oleh setiap pelaku ekonomi. Ada prinsip ekonomi produsen, prinsip ekonomi konsumen, serta prinsip ekonomi distributor. Kita lihat pernyataan A. Memilih lokasi perusahaan yang dekat dengan sumber daya. Baik, inilah jawaban untuk nomor
12. Kemudian yang B, menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan mendesak terlebih dahulu. Ini merupakan prinsip ekonomi konsumen. Selanjutnya, menyusun skala prioritas kebutuhan. Untuk C, ini juga konsumen. Memilih alat transportasi yang sesuai dengan barang dagangan. Nah, maka ini adalah prinsip ekonomi distributor. Selanjutnya E, menyalurkan barang tepat jumlah waktu dan mutu. Ini juga prinsip ekonomi distributor. Jawaban untuk nomor 12 adalah A. 13. Pak Bambang bekerja keras sehingga beliau menjadi orang yang terpandang dan disegani di kampungnya. Motif yang mendasari kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Bambang adalah, ini dibahas di LKS halaman 15. Pada poin 3, bahwa motif ekonomi dalam melakukan tindakan ekonomi itu ada 4. Yang pertama, motif laba, yaitu dorongan untuk mencari keuntungan. Kedua, motif kekuasaan, yaitu dorongan untuk memperoleh kekuasaan di masyarakat. Yang ketiga, motif sosial, yaitu keinginan untuk menolong sesama manusia. Yang keempat adalah memperoleh penghargaan, yaitu untuk memperoleh penghargaan dan status sosial yang tinggi. Pada soal nomor 13, jawaban yang tepat adalah motif yang dilakukan Pak Bambang adalah mendapatkan kekuasaan di masyarakat. Jawabannya. Nomor 14, aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat dinamakan. Baik, jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah E. Bisa kalian lihat di halaman 17. Nomor 15. Tujuan ekonomi syariah adalah mencapai falah di dunia dan di akhirat. Berikut yang tidak termasuk falah di akhirat adalah jawaban yang tepat untuk nomor 15 adalah B. Bisa kalian lihat pembahasannya nanti di halaman 17. Selanjutnya adalah soal B, soal IC. Nomor 1, terangkan yang dimaksud dengan ekonomi terapan. Bisa kalian lihat di halaman 6 untuk poin 2C, bahwa ekonomi terapan menganalisis teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan dan pedoman atau standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contohnya adalah kegiatan perbankan, ekonomi moneter, dan kegiatan ekonomi perusahaan. Nomor 2, bagaimanakah keterkaitan antara kelangkaan dengan pilihan dan skala prioritas? Kelangkaan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa menyebabkan orang harus melakukan pilihan. Nah, berarti kelangkaan nanti memaksa seseorang melakukan pilihan dari berbagai alternatif barang dan jasa yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Agar pilihan yang dilakukan tepat, maka orang dapat membuat skala prioritas kebutuhan untuk menentukan kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan kebutuhan mana yang bisa ditunda pemenuhannya. Nomor 3, terangkan tentang biaya peluang pada tenaga kerja. Bisa kalian lihat pembahasannya di LKS halaman 11B. Bahwa biaya peluang pada tenaga kerja merupakan nilai dan kesempatan kerja untuk memproduksi suatu barang yang harus dikorbankan sebagai akibat memilih kesempatan untuk memproduksi barang lain. Nomor 4, Roni mempunyai uang sebesar Rp200.000 sebagai seorang pelajar yang memiliki kebutuhan sebagai berikut. Memperbaiki sepeda yang rusak untuk sekolah senilai Rp100.000, membeli tas baru Rp150.000, membeli buku paket ekonomi Rp75.000, membeli kuota internet Rp50.000, membeli buku tulis Rp25.000, membeli sepatu sepak bola Rp175.000. Baik, uang yang dimiliki hanya Rp200.000, tetapi kebutuhan Roni banyak sekali. Bagaimana penerapan prinsip ekonomi rasional yang dilakukan Roni? Harus menggunakan Rp200.000 ini untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Kita sesuaikan
dengan kondisi yang sekarang, bahwa tindakan ekonomi rasional adalah tindakan ekonomi yang dilakukan manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dengan didasarkan pada sikap rasional dan pilihan yang menguntungkan. Baik, karena kondisi Roni sebagai pelajar saat ini pada masa pandemi adalah pada masa PJJ, maka yang diperlukan adalah untuk keperluan PJJ-nya. Bagaimana dengan memperbaiki sepeda rusak untuk sekolah sementara? Belum. Bisa ditunda. Bagaimana dengan tas baru? Bisa ditunda. Yang dilakukan adalah bisa dengan membeli buku paket ekonomi sejumlah 75.000, kemudian kuota internet sangat diperlukan pada PJJ sejumlah 50.000, kemudian membeli buku tulis juga sejumlah 25.000. Maka yang dilakukan Roni adalah membeli buku paket, membeli kuota internet, kemudian membeli buku tulis. Jika kita jumlahkan di sini adalah sejumlah Rp150.000. Uangnya adalah Rp200.000, masih sisa Rp50.000. Maka bisa saja itu untuk ditabung untuk keperluan berikutnya. Nomor 5, mengapa dalam ekonomi syariah melarang adanya riba? Pembahasannya, karena riba merupakan pengambilan keuntungan dalam perekonomian secara tidak sehat dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga haram dilakukan. Baik, demikian pembahasan soal penilaian harian 1 untuk kelas 10 IPS. Baik, demikian pembahasan soal penilaian harian 1 pada LKS halaman 19 sampai 22. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi bab 1 konsep ilmu ekonomi. Jika ada yang belum jelas, silahkan hubungi guru mapel. Bersegeralah mengerjakan tugas dan mengirimkannya. Tetap semangat, jaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan 5M secara ketat. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.